Halo, selamat pagi. Menyambung pembelajaran yang tadi, mari kita ulas kembali apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang informasi penting dan peta pikiran. Nah, sebelum kita mempelajari peta pikiran dan informasi penting, kita harus mengingat-ingat kembali bagaimana kita menemukan informasi penting, yaitu dengan cara mencari gagasan pokok dari setiap paragraf. Sehingga ketika kita akan mencari informasi dari sebuah teks, kita sudah ketemu masing-masing gagasan pokok, kita menjadi mudah, ya. Nah, kali ini silahkan kalian buka buku kalian di halaman 35. Nah, di situ ada sebuah bacaan. Sebuah bacaan ini akan kita cari informasi pentingnya sehingga nanti kita bisa membuat peta pikiran maupun peta konsepnya. Baik, sebelum kita mencari informasi penting, lebih baik kita lebih tahu dulu apa itu informasi penting. Mari kita perhatikan dari share screen yang akan Bu Lili sampaikan. Yuk, perhatikan dulu. Nah, ya. Kita perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Apa itu informasi? Jadi informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, kalau di atas itu ada judul informasi penting, itu berarti ya informasi yang penting. Sekumpulan fakta yang bersifat penting, ya. Nah, informasi penting ini bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah membaca, kita sudah mencermati dari halaman 35, judul yang pertama itu adalah mengenal suku Bali. Itu penting sekali kita ingat-ingat. Karena apa? Karena di dalam memperoleh sebuah informasi, kita harus juga membaca judulnya. Yuk. Nah, jadi Bu Lili tekankan kembali di sini, cara memperoleh sebuah informasi penting dari sebuah teks, ada beberapa langkah, yaitu yang pertama membaca judul teks. Ya, tadi sudah kita baca judul teksnya, yaitu mengenal suku Bali. Kemudian yang kedua, kita membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Tentu saja ketika kita membaca dengan cermat, ini akan mengetahui gagasan pokoknya. Nah, untuk mencari sebuah informasi penting, kita hendaknya dibantu dengan membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga kita tahu informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Ya, nah, mari kita fokus ke bacaan. Nah, sebelum kita ke bacaan, kita harus tahu membuat daftar pertanyaan itu kita harus menggunakan kata tanya dalam bahasa Indonesia. Kata tanya yang ada dalam bahasa Indonesia itu ada 7, yaitu A, apa, di mana, kapan, ya, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kalau kita singkat, ini bisa kita sebut sebagai adik, depannya adik, simbaber. Itu untuk memudahkan kita mengingat-ingat. Oke, nah kita akan pakai contoh dalam bacaan halaman 35 tadi. Ini sudah boleh dituliskan di sini, ya. Kita mengambil 2 contoh, 2 paragraf. Maaf, 1 contoh tapi 2 paragraf. Paragraf yang pertama itu berbunyi, suku Bali mendiami Pulau Bali. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Nah, di sini bisa kita ambil gagasan pokoknya, yaitu suku Bali mendiami Pulau Bali. Ya. Kemudian paragraf atau alinea yang kedua. Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara. Bali terkenal dengan keunikan berbagai hasil seni dan budaya. Bali dijuluki juga sebagai Pulau Dewata
dan Pulau Seribu Pura. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Bali hidup dari sektor pariwisata. Sebagian lainnya hidup dari pertanian dan perikanan. Dua paragraf ini yang akan Bu Lili bahas, kita akan jadikan contoh. Ya, oke. Paragraf berikutnya nanti silahkan kamu coba-coba sendiri. Ya. Nah, tadi ketika kita akan mencari informasi penting, kita harus menuliskan beberapa daftar pertanyaan, ya. Dari paragraf yang pertama dan kedua itu bisa Bu Lili buat pertanyaan berikut. Apa nama suku yang ada di Pulau Bali? Pada paragraf yang pertama tadi disebutkan suku Bali. Jawabannya ada. Jawabannya adalah suku Bali. Kemudian masih di paragraf pertama, Bu Lili membuat pertanyaan. Penduduk Bali mayoritas beragama apa? Jawabannya ada enggak? Ada, teman-teman. Jawabannya adalah beragama Hindu. Nah, dua pertanyaan yang sudah Bu Lili buat ini bisa digunakan untuk membuat atau mencari informasi penting pada paragraf yang pertama. Sehingga muncul di sini jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan tadi merupakan informasi penting. Nah, jadi dalam paragraf pertama itu informasi pentingnya itu adalah suku yang ada di Pulau Bali adalah suku Bali. Yang kedua, penduduk Bali mayoritas beragama Hindu karena di sana ada jawabannya. Ya. Nah, kita lihat yang kedua, paragraf yang kedua. Apa nama julukan untuk Pulau Bali? Jawabannya ada enggak? Ada. Jawabannya adalah julukan untuk Pulau Bali adalah Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Nah, ini merupakan informasi penting. Ya. Jadi Bu Lili tekankan kembali, jawaban dari pertanyaan yang sudah kita ajukan tadi merupakan informasi penting yang kita dapatkan di dalam teks tersebut. Begitu. Nah, dari 7 kata tanya tadi tidak usah semuanya dipakai. Tapi kalau kamu mau memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, boleh saja dipakai. Silahkan dipakai. Oke. Nah, sesudah kita sudah memperoleh informasi penting, barulah kita akan membuat yang namanya peta pikiran, ya. Yang namanya peta pikiran. Oke, di sini sudah boleh dituliskan juga. Informasi-informasi yang sudah kita peroleh tadi bisa digunakan untuk membuat peta pikiran atau yang disebut dengan peta konsep. Perhatikan contoh berikut. Nah, yuk kita akan membuat peta pikiran. Tadi judul harus dibaca, sehingga yang pertama diletakkan di tengah itu adalah judul. Ya, judul mengenal suku Bali. Kemudian pada paragraf yang pertama tadi, Bu Lili bertanya tentang nama suku Bali. Yuk. Nah, apa nama suku yang ada di Bali? Maka jawabannya di sini adalah suku Bali. Sehingga di sini tidak usah dituliskan pertanyaan, tetapi di sini cukup dituliskan nama sukunya. Tadi suku apa anak-anak? Yaitu suku Bali. Oke, yang kedua, tadi Bu Lili bertanya, masyarakat Bali mayoritas beragama apa? Maka di sini dituliskan mayoritas agama di Bali adalah Hindu, karena jawabannya Hindu tadi, ya kan? Oke. Berikutnya itu adalah masuk paragraf yang kedua. Tadi Bu Lili bertanya, apa julukan untuk Pulau Bali? Ada kan jawabannya? Jawabannya adalah Pulau Dewata dan juga Pulau Seribu Pura. Jadi nanti ketika kalian membuat peta konsep, peta pikiran ini,
Jawaban di sini bukan seperti ini, tetapi di sini suku Bali, di sini mayoritas beragama Hindu, kemudian di sini isinya yaitu Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Begitu juga yang keempat. Nah, sebagian besar Bali kehidupan masyarakatnya apa? Yaitu di sektor pariwisata. Nah, sehingga di sini jawabannya adalah sebagian besar kehidupan masyarakat Bali bergerak di bidang sektor pariwisata. Begitu. Nah, dalam paragraf kedua masih perlu ditambahkan satu pertanyaan, yaitu tentang nih mata pencaharian penduduk Bali selain dari sektor pariwisata. Sehingga di sini jawabannya mata pencaharian penduduk Bali selain dari sektor pariwisata adalah apa tadi? Yaitu pertanian dan perikanan. Maka di sini dijawab mata pencaharian selain sektor pariwisata adalah pertanian dan juga perikanan. Nah, anak-anak, itu tadi ya cara kita membuat peta pikiran atau yang disebut dengan peta konsep. Nah, oke. Baik. Ternyata peta pikiran itu ada gunanya, yaitu yang pertama ketika kamu akan menceritakan sebuah teks, kamu pakai peta pikiran, kamu akan memperoleh kemudahan. Ya, kamu bisa menggunakan peta pikiran untuk bercerita kembali. Ya, maka di sini dikatakan untuk mempermudah mengingat-ingat sebuah bacaan atau teks. Guna peta pikiran yang kedua, yaitu untuk membuat ringkasan yang baik. Ini nanti di tema berikutnya akan ada cara membuat ringkasan. Jangan lupa gunakan peta pikiran. Oke, ya. Anak-anak, materi kita hari ini hanya itu, tetapi jangan menyepelekan, mudah Bu Lili, jangan ya. Nah, untuk berlatih kalian ada tugas yaitu membuat peta pikiran dari teks halaman 49, kemudian hiaslah semenarik mungkin. Oke. Nah, di sini ini masih banyak kosong, Boleh kamu gambarin pura, boleh kamu gambarin patung Bali, boleh kamu gambarin bunga khas Bali apa ya? Kamboja, ya. Boleh kamu gambarin di sini ya. Di sini boleh kamu gambarin bunga Kamboja dan seterusnya yang mencerminkan Provinsi Bali, begitu anak-anak ya. Itu kemudian Bu Lili akan menilai dalam hal yang pertama informasi penting yang kamu ambil, kemudian yang kedua cara membuat peta pikiran ya. Tentu saja dalam membuat peta pikiran itu tidak harus lingkaran, bisa menggunakan persegi, bisa menggunakan persegi panjang, boleh dengan gambar seperti awan dan seterusnya. Ya, jadi tidak harus lingkaran. Baik, selamat berlatih. Ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Semoga tidak terkendala lagi sinyal. Goodbye. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Goodbye.